Halo, Assalamualaikum Ananda semua. Apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tidak kurang suatu apapun. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT. Pertama-tama, marilah kita bersyukur karena pada hari ini kita dapat bertemu kembali dengan pelajaran ilmu ekonomi. Ibu Leni kembali datang di sini dengan materi ekonomi syariah. Di dalam materi ekonomi syariah ini, yang perlu Ananda pelajari adalah pengertian, tujuan, prinsip, karakteristik ekonomi syariah. Apa itu pengertian ekonomi syariah? Ekonomi syariah adalah pencabangan ilmu ekonomi yang salah satunya adalah ekonomi syariah yang berdasarkan nilai-nilai Islam. Apa landasan dari nilai-nilai Islam tersebut? Yaitu adalah Al-Quran, Sunnah, atau hadis, ijma, dan qiyas. Inilah dasar-dasar dari pembuat ekonomi syariah ini. Nah, hukum dalam ekonomi syariah tadi semuanya dilandasi dan diperuntukkan untuk kemaslahatan masyarakat dengan mempertimbangkan aspek sosial, mental, spiritual, dan lingkungan. Ananda, pengertian menurut ekonomi syariah banyak menurut para ahli. Di antaranya adalah M.A. Manan mendefinisikan ilmu ekonomi syariah sebagai suatu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Ada lagi pengertian menurut Muhammad Abdullah Al-Arabi, ekonomi syariah merupakan sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang kita simpulkan dari Al-Quran dan As-Sunnah dan merupakan pembangunan perekonomian yang didirikan di atas landasan dasar tersebut sesuai dengan tiap lingkungan dan masa. Ini menurut para ahli. Apa tujuan kita mempelajari ilmu ekonomi syariah? Ananda, ingat, tujuan hidup kita di dunia ini adalah mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Kita bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Ini selaras dan sama dengan tujuan ekonomi syariah, yakni al-falah, yaitu kesuksesan. Kesuksesan di sini adalah kesuksesan yang hakiki, berupa tercapainya kebahagiaan dalam segi material dan spiritual, sehingga kesejahteraan di dunia dan di akhirat dapat tercapai. Nah, apa karakteristik ekonomi syariah? Sehingga ekonomi syariah ini bisa mencapai kebahagiaan yang hakiki. Pertama, karakteristiknya menggunakan sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil di sini adalah pembagian kepemilikan yang mengedepankan keadilan. Artinya, keuntungan yang diperoleh dari aktivitas ekonomi dibagi secara adil. Misalnya, keuntungan untuk nasabah dan juga keuntungan bank. Harus dibagi secara adil. Yang kedua, memberikan kebebasan sesuai dengan ajaran Islam, yakni memberi kebebasan sesuai dengan hak dan kewajiban dalam menjalankan perekonomian. Kegiatan dan yang dilakukan haruslah positif dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, menjaga keseimbangan rohani dan jasmani. Bukan keuntungan jasmani yang harus kita kejar, keuntungan rohani juga harus kita pikirkan, ketenangan batin. Keempat, selanjutnya adalah menggabungkan antara nilai spiritual dan material. Yakni dengan mendapatkan keuntungan material, maka Ananda tidak boleh lupa dengan nilai spiritualnya, yakni dengan mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah. Yang kelima, melarang praktek riba. Praktek riba adalah praktek yang tidak menguntungkan antara kedua belah pihak, hanya satu pihak, yakni pembayaran yang oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjamkan harta karena pengunduran janji pembayaran oleh pinjaman dari waktu yang tertentukan, akhirnya
pembayarannya semakin lama semakin bertambah. Inilah yang dilarang. Keenam, memberikan ruang pada negara dan pemerintah yang sebagai penengah jika terjadinya suatu permasalahan. Apa perbedaan ilmu ekonomi syariah dan ilmu ekonomi konvensional? Ada 4 macam. Dalam ekonomi Islam dan ekonomi konvensional sama-sama diikuti oleh masyarakat secara umumnya. Bedanya dalam ekonomi Islam, di sana ada yang bernapaskan agama atau religius. Dalam ekonomi konvensional tidak ada. Khusus hanya memikirkan tentang kemasyarakatan. Yang kedua, dalam ekonomi Islam, kita banyak menangani masalah dan menentukan prioritas. Mana yang paling penting dan mana yang tidak. Sementara dalam konvensional, itu disesuaikan dengan keinginan individu. Dalam ekonomi Islam selanjutnya, dituntun memilih pilihan alternatif sesuai dengan tuntunan Islam. Sedangkan ekonomi konvensional juga dituntun dengan kepentingan individu. Ilmu ekonomi Islam juga dalam sistem pertukarannya dituntun dengan etika Islam. Ada aturan-aturan yang berlaku. Sementara konvensional dituntun oleh kekuatan pasar. Di mana yang lebih mendominasi, dialah yang akan kita ikuti. Selanjutnya, apa prinsip ekonomi syariah? Prinsip ekonomi syariah berdasarkan keimanan dan ketakwaan, memenuhi kebutuhan sesuai dengan kebutuhan kita, dan pembagian kepemilikan, pengelolaan kepemilikan, dan mata uang berbasis logam mulia, serta menghindari jual beli yang diharamkan. Ini persis sama dengan peraturan pemerintah yang juga menghindari jual beli yang diharamkan. Akhirnya, apa ciri-ciri ekonomi syariah? Bersifat pengabdian kepada agama dan pemerintah yang telah kita dukung bersama. Sistem Islam yang secara menyeluruh dan keseimbangan antara individu dan masyarakat. Tidak boleh ada yang lebih untung dan tidak ada yang dirugikan. Apa manfaat ekonomi syariah? Manfaat ekonomi syariah, integritas seorang muslim yang kafah yang mengikuti semua peraturan ekonomi Islam. Kemudian menerapkan dan mengamalkan ekonomi syariah melalui lembaga keuangan Islam. Mengandung nilai ibadah dan mendukung kemajuan lembaga ekonomi Islam, serta mendukung pemberdayaan ekonomi umat Islam. Bentuk kerjasama ekonomi Islam juga ada 4 macam. Mudharabah, musyarakah, al-muzara'ah, dan muzakah. Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara kedua belah pihak atau lebih, yang dimana sama-sama mendapat keuntungan sesuai dengan perjanjian awal. Sedangkan musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih yang sesuai dengan kontribusinya masing-masing. Yang ketiga adalah al-muzara'ah. Ini adalah masalah pertanian antara pemilik lahan dan penggarap lahan, di mana benih berasal dari penggarap dan lahannya dari pemilik lahan. Hasilnya akan dibagi 2. Selanjutnya ada al-muzakah yang lebih sederhana dari al-muzara'ah, di mana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pembenihan dan imbalannya sesuai dengan nisbah. Demikian Ananda kali ini tentang ekonomi syariah. Semoga Ananda bisa paham bahwasanya ekonomi syariah ini adalah untuk kita bersama kemaslahatan masyarakat. Terima kasih atas perhatiannya. Kembali kita ketemu untuk minggu depan dengan materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.